Pengertian tafsir sufi. Tafsir sufi adalah tafsir yang ditulis oleh para sufi. Meskipun demikian, ada banyak istilah yang digunakan untuk menunjukkan makna tafsir sufistik. Yang pertama, pengertian menurut Ad-Dahabi, menamainya dengan tafsir isyari atau tafsir faidi. Nah, artinya langsung, tafsir isyari adalah menakwili ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang berbeda dari kehendak tersurat teks, dengan bantuan isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya diketahui oleh para pelaku suluk. Nah, para sufi kalau untuk mencapai tingkat kesufian itu kan harus melakukan serangkaian gitu ya, sehingga nanti bisa mengungkap makna-makna Al-Quran yang tersembunyi. Makna hasil takwil ini masih mungkin untuk dipadukan dengan makna tersurat yang dipadukan oleh teks. Kemudian yang kedua, pengertian menurut Al-Qotton juga mengatakan bahwa tafsir isyari adalah komentar para kaum sufi yang dihasilkan dari hati bersih setelah melakukan rangkaian riyadhah. Gitu. Nah, Az-Zarqani juga menggunakan terma tafsir isyari dengan definisi yang sama dengan Ad-Dahabi. Keduanya sepakat bahwa tafsir isyari adalah hasil perenungan setelah melalui suluk, proses pembersihan hati yang masuk dalam ranah tasawuf. Hanya saja Az-Zarqani dan Al-Qotton enggan menamai tafsir yang demikian dengan istilah tafsir sufistik. Gitu. Jadi kalau Az-Zarqani dan Al-Qotton itu nggak mau menyamakan tafsir sufistik dengan tafsir isyari kayak itu. Selanjutnya, menurut Al-Qotton, tafsir sufistik adalah penafsiran yang dilakukan oleh kalangan sufi yang sudah terpengaruh oleh teori-teori filsafat tasawuf. Sementara Az-Zarkashi dalam mengomentari tafsir yang dilakukan oleh para sufi, beliau mengatakan bahwa hasil kajian kalangan sufi terhadap Al-Quran tidak bisa disebut sebagai tafsir. Oleh karena itu, ia tidak sah untuk disandingkan sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu ya. Karena Az-Zarkashi dan Al-Qotton tadi tidak mau menamai tafsir isyari dengan tafsir ini sama dengan tafsir sufistik kayak gitu. Kalau menurut Quraisy Shihab juga menyamakan antara tafsir isyari dan tafsir sufi. Hanya saja ia memberikan nilai yang positif, tidak seperti Az-Zarkashi yang mengatakan bahwa tafsir isyari adalah makna-makna yang dihasilkan dari ayat-ayat Al-Quran yang tidak diperoleh dari bunyi ayat, tetapi dari kesan yang ditimbulkan oleh lafaz penafsir yang memiliki kebersihan hati dan pikiran tanpa menegaskan makna literal teks ayat tersebut. Karena tafsir isyari lebih banyak dilakukan oleh kalangan sufi, maka Quraisy Shihab juga menyebutnya sebagai tafsir sufi. Seperti itu. Perkembangan sufistik ya, perkembangan tafsir sufi ini. Mengenai kemunculan tafsir sufi atau tafsir isyari, Ad-Dahabi memberi komentar bahwa kemunculannya sama tuanya dengan kemunculan ragam tafsir lainnya. Ia menyatakan bahwa tafsir isyari telah dikenal sebagai suatu praktek penafsiran sejak masa Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya tafsir sufi ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi, cuma kan belum ada istilah yang mengatakan ini tuh tafsir sufi gitu, belum ada istilah, tapi emang sudah dilakukan sejak zaman Nabi kayak gitu. Periodisasi yang populer dewasa ini misalnya ditunjukkan oleh Gerhard Boring membagi fase tafsir sufi menjadi 5 periode. Yang pertama fase formatif. Fase ini terbagi menjadi 2 tahap. Pertama dimulai dari 3 tokoh utama, Hasan al-Basri, wafat 110 Hijriah, Ja'far Shadiq, dan Sufyan Ats-Tsauri. Fase yang kedua dimulai pada masa As-Sulami, penulis kitab Haqaiqut Tafsir, wafat 412 Hijriah. Kemudian fase kedua, fase ini menyangkut 3 varian tafsir sufi yang berbeda. Yang pertama, tafsir sufi moderat yang mencantumkan hadis, asar sahabat, komentar mufassir sebelumnya, sisi gramatikal dan sabab nuzul. Kitab yang tergolong dalam varian ini misalnya Kashful Bayan, An-Tafsirul Quran karya Abu Ishaq As-Sa'labi, Lataiful Isyarah karya Al-Qushairi. Yang kedua, varian yang kedua, tafsir sufi yang mengomentari karya As-Sulami. As-Sulami itu kan di fase formatif. Yang ketiga, variannya tafsir sufi dengan bahasa Persia seperti Kashful Asrar wa Uddatul Abror karya
Al-Maibudi. Selanjutnya, fase tafsir mazhab Sufi. Pada masa ini hadir dua tokoh Sufi yang sangat berpengaruh, yakni Najmuddin Kubro yang mengarang At-Ta'wilat An-Najmiyah dan Ibnu Arabi dengan masterpiece-nya berupa Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dari kedua tokoh ini kemudian muncul dua mazhab besar dalam tafsir Sufi yang sama-sama memiliki pengikut. Fase selanjutnya, fase Turki Utsmani. Pada fase ini beberapa kitab tafsir Sufi ditulis di India selama kepemimpinan Turki Utsmani. Di antaranya adalah tafsir Multaqat karya Khawajah Bandah Nawaz dan Mawahibul Aliyah karya Kamaluddin Hussein Al-Kashifi. Fase yang terakhir, fase yang kelima. Fase ini terjadi pada abad 13 Hijriah atau 19 Masehi. Di antara kitab tafsir Sufi yang cukup dikenal pada fase ini adalah Bahrul Madid karya Ibnu Ajibah, Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, dan Bayanul Ma'ani karya Mulla Huwaish. Nah, untuk selanjutnya karakteristik tafsir Sufi akan dijelaskan oleh teman kami, Nida. Baik, selanjutnya karakteristik tafsir Sufi. Al-Alusi mengemukakan bahwa di antara karakteristik tafsir Sufi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya pemahaman terhadap Al-Quran tidak hanya melalui pendekatan zahir ayat, tetapi yang amat penting adalah pendekatan melalui aspek batin ayat. Yang kedua, cara para Sufi mengambil makna setiap ayat Al-Quran seringkali berdasarkan isyarat ilmiah, intuisi. Barangkali itulah sebabnya tafsir Sufi dinamai tafsir isyari. Isyarat terbagi dua. Yang pertama, isyarat hissiyah, yaitu isyarat yang dapat dijangkau indera, yakni isyarat yang terkandung di dalam makna-makna isim isyarah. Dan yang kedua, isyarat adalah isyarat zihniyah, yaitu mengangkat pengertian yang terkandung dalam suatu pernyataan. Sekiranya makna isyarat tadi diredaksikan secara biasa, boleh jadi menghabiskan redaksi ibarah yang panjang. Dalam kaitannya dengan tafsir Sufi, isyarat di atas terbagi dua, yakni isyarat yang samar, halus, yang dapat dijangkau oleh orang yang ahli takwa, wal wara', ahli kebaikan dan ilmu sewaktu membaca Al-Quran. Melalui isyarat inilah muncullah tafsir isyari atau Sufi. Dan yang kedua adalah isyarat-isyarat yang jelas yang terkandung dalam ayat-ayat kauniyah, yang dalam penelitian selanjutnya melahirkan tafsir ilmi. Isyarat ilmiah tadi sekaligus menampakkan keistimewaan Al-Quran dari segi kemukjizatan. Selanjutnya, corak tafsir Sufi. Corak tafsir Sufi terbagi menjadi dua, yaitu at-tafsir Sufi Nadhari sebagai turunan dari tasawuf Nadhari, aliran yang berusaha menemukan wujud Tuhan dalam makhluknya, dan at-tafsir as-Sufi al-Isyari sebagai turunan dari tasawuf amali, yaitu aliran yang berusaha lebih dekat dengan Allah, bahkan ingin menyatu. Yang pertama, tafsir as-Sufi an-Nadhari adalah tafsir yang berpegang pada metode simbolis yang tidak berhenti hanya pada aspek kebahasaan. Kanidanya keluar, Kak. Fauzia dilanjutin aja, Fau. Ya, Kak. Ya. Corak tafsir Sufi yang pertama yaitu tafsir Sufi Al-Nazari, yaitu adalah tafsir yang berpegang pada metode simbolis yang tidak berhenti hanya pada aspek kebahasaan saja. Tafsir ini sering digunakan untuk memperkuat teori-teori mistis dari kalangan ahli Sufi. Ulama yang dianggap ahli dalam bidang ini adalah Muhyiddin bin Arabi, karena beliau dianggap sering bergelut dengan kajian tafsir ini. Al-Zahabi memberikan beberapa kriteria dalam penafsiran An-Nazari, yaitu yang pertama, menjadikan teori filsafat sebagai asas atau dasar dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran.
Yang kedua, memberikan perumpamaan terhadap sesuatu yang gaib atau abstrak kepada sesuatu yang syahid atau tampak atau jelas. Menurut Al-Zahabi, perumpamaan seperti ini terkesan menerka-nerka, padahal masih menurut Al-Zahabi, perumpamaan seperti itu tidak boleh dilakukan kecuali ada informasi dari Rasulullah SAW sendiri. Yang ketiga, terkadang tidak memperhatikan kaidah nahwu atau balaghah. Kaidah ini akan digunakan jika senada dengan pemikirannya. Jika tidak, maka kaidah ini diabaikan. Dengan kata lain, kaidah nahwu atau balaghah akan digunakan bila membenarkan atau menguatkan teori tasawufnya. Kemudian corak tafsir sufi yang kedua yaitu tafsir sufi al-Isyari. Menurut Al-Zahabi, tafsir sufi al-Isyari adalah menakwilkan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda dengan maknanya yang zahir berdasarkan isyarat atau petunjuk khusus yang diterima oleh para ahli sufi. Tafsir model ini dinisbatkan kepada para pelaku sufi amali, di mana mereka ketika menafsirkan Al-Quran berdasarkan isyarat-isyarat ilahi yang diilhamkan Allah kepada hambanya berupa intuisi mistik dengan memberi pemahaman dan realisasi makna ayat-ayat Al-Quran. Al-Zahabi menetapkan beberapa syarat diterimanya tafsir isyari, yaitu yang pertama, penafsirannya sesuai dengan makna lahir yang ditetapkan dalam bahasa Arab, sekiranya sesuai maksud bahasanya, maka tidak berusaha melebih-lebihkan makna lahir. Yang kedua, harus ada bukti syar'i yang bisa menguatkan. Yang ketiga, tidak menimbulkan kontradiksi baik secara syar'i maupun akli. Dan yang terakhir, harus mengakui makna lahirnya ayat dan tidak menjadikan makna batin sebagai unsur satu-satunya makna yang berlaku sehingga menafikan makna lahir. Kemudian, contoh penafsiran dari tafsir Sufi An-Nazari yaitu pada surah Ar-Rahman ayat 19-20. Yang mana penafsiran ini penafsiran dari Ibnu Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ibnu Arabi menafsirkan dua lautan, yaitu Al-Bahraini dengan lautan pertama sebagai lautan materi fisik, seakan air garam yang asin, sedangkan lautan kedua sebagai lautan abstrak, seakan air tawar yang segar. Menurut Ibnu Arabi, kata yaltaqiyan maksudnya adalah bertemu dalam wujud manusia. Kemudian kalimat keduanya ada batas, ditafsirkan oleh Ibnu Arabi bahwa keduanya ada batas yang memisahkan, yaitu jiwa hewani, yang mana artinya jiwa yang tidak jernih. Dan kata la yabghiyan, keduanya juga tidak saling melampaui batas. Maksudnya adalah antara jasad dan ruh tidak akan saling mengalahkan. Kemudian contoh penafsiran tafsir Sufi al-Isyari. Lanjut, Kak. Contoh penafsiran tafsir Sufi al-Isyari. Contoh tafsir Isyari yang dapat diterima adalah penafsiran dari At-Tustari terhadap surah Al-Baqarah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. At-Tustari mengatakan bahwa makna andadan adalah lawan. Maksudnya adalah nafsu amarah. Jadi maksud andadan menurut At-Tustari adalah bukan hanya patung-patung setan, tetapi nafsu amarah yang sering dijadikan manusia sebagai Tuhannya, sehingga manusia terkadang lebih cenderung mengikuti nafsu amarahnya dibanding Tuhannya. Dengan kata lain, manusia jangan sampai diperbudak oleh nafsu amarahnya. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilakan.
Ada yang ingin bertanya? Mbak Ulum, Ya, Fer. permisi, Feni mau bertanya. Ya, Kan di slide perkembangan sofistik di PPT itu kan ada perkembangan sofistik ya. Nah, kira-kira kan ada fase Turki Utsmani, ada fase apa aja tadi? Pokoknya yang ada fase-fase di perkembangan sofistik itu yang ada sampai sekarang dan berkembang sampai sekarang itu yang mana? Ngerti Mbak Ulu? Jadi karakteristik penafsiran dari sofistik ini apakah ada sampai sekarang? Terus juga kira-kira kalaupun di Indonesia ada itu berkembangnya di mana? Gitu. oke, ya, Makasih Mbak Ulum. ya, sama-sama. Kak Fadila mau nanya. Isna, silakan. Ya, saya mau bertanya di yang tadi, yang sofistik tadi, itu ada praktek penafsiran ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, dikenal sejak zaman Nabi Muhammad. Nah, contoh praktek penafsiran yang seperti ini, yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad itu, contohnya seperti apa Kak Fadila? Terima kasih. Ya, sama. Ada chat ya dari Hayatun Nisa. Pertanyaannya gini, penafsiran di tafsir sufi itu lebih banyak dakhil atau al-asil gitu. Nah, saya akan menjawab insya Allah. Jadi untuk dakhil atau asilnya kan perlu dikaji lebih lanjut lagi gitu ya. Tapi ini salah satu alasan kenapa kok Al-Qotton, mana Al-Qotton itu tidak mengatakan tafsir Isyari itu tidak disamakan dengan tafsir sofistik gitu. Karena kan tadi menurut Al-Qotton, tafsir sofistik itu kan penafsiran yang dilakukan oleh kalangan sufi yang sudah terpengaruh oleh teori filsafat tasawuf gitu ya. Hayatun Nisa masih nyambung ya? Masih Mbak. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya itu teori tasawuf yang dimaksud itu
karena bagi kalangan sufi untuk kemudian gini, teori-teori tersebut menjadi acuan bagi kalangan sufi untuk kemudian mengarahkan hasil kajian tafsirnya agar sesuai dengan ideologi yang sudah dianutnya. Nah, kalau kayak gini kan kalau sudah ada fanatik mazhab itu kan perlu dikaji lagi gitu loh. Ya, Hayatun Nisa. Jadi apakah nantinya itu melenceng dari syariat atau gimana, nanti baru kita bisa lihat itu termasuk dakhil atau al-asil gitu. Jadi dapat diterima. Oke, terima kasih Mbak Ulum. Lanjut menjawab pertanyaan Isna Zulfa ya. Contoh dari tafsir sufi ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi gitu, sejak zaman sahabat lah ya gitu. Jadi contohnya itu ayat ini loh, Isna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu kan para sahabat itu kan hampir seluruhnya ayat ini diturunkan itu kan gembira gitu kan. Berarti ini agama kita sudah sempurna gitu. Nah, tapi ekspresi atau yang sahabat Umar itu beda lagi cara memaknai atau memahami ayat ini. Kalau agama kita sempurna, berarti nanti Nabi sudah tidak apa lagi maksudnya, tidak selesai gitu tugasnya. Kalau selesai tugasnya berarti apa? Nah itu, jadi isyarat-isyarat dari ayat-ayat ini kan nggak bisa. Kalau orang-orang biasa mah al-yauma akmaltu lakum, wah agama kita udah sempurna nih. Itu kan dilihat dari konteks ayat yang tersuratnya gitu ya. Tapi karena tafsir sufi atau tafsir isyari ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah melakukan riyadhah atau sudah suluk gitu ya, bersih hatinya, kan nanti bisa muncul makna lain atau isyarat-isyarat lain dari ayat-ayat tersebut gitu. Gitu Isna. Iya, terima kasih Kak Fadila. Oke. Kak Fitri mau tanya, Kak. Ya, silahkan Fitri. Kak, kan ini tafsir sufistik ya, berkaitan, kebanyakannya kan ayat-ayatnya yang berkaitan tentang hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Terus gimana penafsiran dalam tafsir sufistik ini ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas. Ayat-ayatnya, Kak. Apa secara sufistik juga atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Sama-sama. Fauzia barangkali mau menjawab dulu.
mau mencoba menjawab pertanyaan Fitri ya. Karena Iya, Kak. tafsir sufi ini kan sudah diakui sebagai corak tafsir gitu ya. Nah, kalau corak tafsir itu kan berarti nanti cara menafsiri ayat Al-Qur'annya itu kan tergantung dari apa namanya? Kecondongan mufasirnya gitu ya terhadap apa gitu bidang yang digeluti oleh mufasirnya itu. Kalaupun ini tafsir sufi berarti kan fokusnya nanti mufasir ke filsafat, tasawuf gitu kan. Bukan filsafat deh, tasawuf gitu kan. Berarti nanti cara memaknai ayat yang hablum minan nas juga ya dilihat dari sudut pandangnya beliau sebagai sufi gitu. Itu Fit. Jadi kan karena ulama sufi ini sudah suluk gitu, artinya sudah mencapai tingkat apa ya bahasanya itu ya bersih gitu kan, beda dengan yang lain gitu kan. Maka nanti dalam melihat ayat apapun itu juga pasti dilihat dari sudut pandang tasawufnya seperti itu. Jadi tidak hanya hablum minallah saja, tapi ayat tentang hablum minanas juga ya dilihat dari sudut pandang tasawuf seperti itu. Menurut saya, menurut kami. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Yang mau bertanya lagi?
Bagaimana teman-teman? Ada yang mau nanya lagi? Iya. Sepertinya jadi tidak ada pertanyaan. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak. Sudah ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Suara saya terdengar apa putus-putus ya? Terdengar, Pak. Pak. Jelas, Pak. Baik. Terima kasih kepada para pengajar. Kita lanjutkan sekarang tentang kritik ad-dakhil dalam tafsir sufi. Sufi ini secara istilah diperdebatkan oleh para ulama, apakah kata sufi itu nisbat atau berasal dari kata as-sofa atau berasal dari kata suffah ataukah berasal dari kata as-suf ya. As-sofa berarti bersih, as-suffa itu nisbat kepada ahli suffah, sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di Suffah. Suffah itu emperan Masjid Nabawi ya. Karena miskin, tidak punya rumah, nah beliau tinggal, para sahabat ahli suffah tinggalnya di sana. Ataukah berasal dari suf, kain bulu domba, kain yang dibuat dari bulu domba, karena memang pakaian yang khas dikenakan oleh para pelaku tasawuf di era itu, memakai baju dari kain yang terbuat dari bulu domba, karena harganya yang murah dan ya tidak punya kemampuan lebih untuk membeli pakaian-pakaian yang harga mahal gitu ya, sehingga menjadi khas pakaian yang dipakai oleh mereka. Nah, ini terjadi ikhtilaf ya para ulama, tapi ala kulli hal ya, sufi itu ya kemudian menjadi sebuah istilah yang dikenal banyak kalangan, setidaknya sejak pertengahan abad kedua Hijriah gitu ya. Dan kendati pun secara mustolah, secara istilah itu dikenal abad kedua, pertengahan abad kedua Hijriah, tapi secara amal ya prakteknya itu ya sudah ada sejak era baginda Muhammad SAW, era sahabat. Ya, diajarkan langsung oleh Nabi, ya dipraktekkan oleh para sahabat itu. Ya, misalnya tentang zuhud, tentang menyucikan hati, menyucikan pikiran, itu kan ajaran-ajaran Nabi, dan itulah yang dikembangkan secara sistematis oleh para sufi di kemudian hari ya. Nah, di awal-awal risalah kenabian, ajakan itu sangat dirasakan ya, misalnya sabda-sabda Nabi tentang hubbud dunya ra'sukul li khati'ah, misalnya ya, cinta dunia itu adalah pangkal dari kesalahan. Kemudian ad-dunya mata, dunia ini hanya hiasan ya. Dunia itu la'bun walahun, bahkan Al-Qur'an mengatakannya seperti itu ya. Hanya mainan-mainan senda gurau gitu. Artinya yang abadi itu ya akhirat ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kan itu ajaran Al-Qur'an ya. Sehingga Nabi mengajak tentang hidup zuhud, membersihkan hati, membangun relasi yang baik dengan sesama dan dengan Allah Subhanahu wa taala ya, diajarkan ajaran-ajaran semacam itu kepada para sahabatnya. Maka Abdurrahman bin Auf yang uangnya banyak itu kemudian
menghibahkan hartanya untuk dakwah Nabi. Abu Bakar yang pengusahawan juga demikian, Siti Khadijah yang pengusahawan, itu juga mengamalkan hartanya tanpa menghitung-hitungnya ya untuk dakwah di jalan jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah. Nah, ini kan semua karena apa? Karena pendidikan batin yang diajarkan oleh baginda Rasul betul-betul terinternalisasi, tertancap di dalam diri mereka semua gitu ya. Nah, kemudian ya pada perjalanannya memang tadi saya singgung ya, tasawuf atau sufi itu berkembang secara istilah ya sejak pertengahan abad kedua Hijriah, dan begitu seterusnya sampai muncullah tarekat-tarekat belakangan ya, sehingga mengenai tarekat ini nanti para ulama juga berbeda pendapat apakah itu menjadi bagian dari ajaran agama Islam atau tidak menjadi bagian dari ajaran agama Islam. Itu terjadi ikhtilaf para ulama. Walaupun mayoritas ulama mengatakan ya itu adalah bagian dari salah satu substansi ajaran Islam. Itu adalah pengejawantahan dari konsep ihsan. Jadi ada ada trisula ya, atau 3 ajaran pokok Islam itu kan iman, Islam, dan ihsan. Nah, pengejawantahan secara teknis dalam berihsan itu yang melalui dunia tasawuf atau dunia tarekat gitu ya. Nah, walaupun sebagian seperti Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya itu tidak terlalu suka dengan tasawuf karena persoalan politis sebenarnya ya. Dianggapnya orang tasawuf itu hanya berpangku tangan, tidak melakukan perlawanan terhadap kedaliman, kemudian penjajahan dan lain-lain ya, karena Ibnu Taimiyah pada waktu hidup itu kan Baghdad sedang dibombardir oleh penjajah pada waktu itu, dan dia menilai bahwa tasawuf itu ya mencetak generasi yang hanya dzikir saja tanpa melakukan gerakan-gerakan ahdul asbab gitu ya, bagaimana berikhtiar untuk memperbaiki terutama melawan otoritarianisme penjajahan pada waktu itu. Dan sehingga fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah itu banyak mengecam tentang gerakan tarekat atau gerakan tasawuf, lalu diikuti oleh muridnya Ibnu Qayyim terus sampai kelompok Wahabi hari ini yang tidak suka dengan tasawuf. Tapi ala kulli hal Ibnu Qayyim sendiri, Ibnu Taimiyah memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya dalam buku-buku beliau ya, bahkan memuji dan juga menceritakan pengalaman spiritual yang dialami oleh mereka ya, oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin itu juga disebutkan bagaimana cara melakukan zuhud, melakukan taubat, sabar, dan lain-lain. Dan pembahasan tentang zuhud, sabar, taubat, wara' itu kan menjadi bagian penting dalam diskusi-diskusi tasawuf. Gitu ya. Jadi ala kulli hal, yang jelas tasawuf menjadi bagian dari fenomena dan gerakan keberislaman yang diikuti oleh banyak sekali umat Islam min masyariq ilal magharib gitu ya, dari timur ke barat, dan itu dibuktikan dengan banyaknya madrasah-madrasah tarekat. Madrasah-madrasah tarekat baik yang mu'tabarah atau yang ghair mu'tabarah. Dan dalam tradisi tasawuf ya, mereka menekankan tentang tadi pentingnya membersihkan hati, membersihkan pikiran. Nah, ada 2 jalan biasanya yang dilakukan ya secara umum.
Pertama adalah jalan yang disebut dengan tahalli dengan ha ya. Yang kedua adalah tahalli dengan ha itu. Kalau tahalli itu mengosongkan diri atau membersihkan diri dari apa? Dari sifat-sifat buruk. Ya. Ujub, takabur, sum'ah, iri, hasud, kemudian tomak gitu ya. Rakus, bakhil, dan seterusnya ya, sifat-sifat buruk ya. Biasa kita pelajari al-akhlaq al-madmumah itu ya. Nah, itu semua harus disingkirkan dari dalam diri manusia, baik pikiran, hati, lisan, perbuatan gitu ya. Setelah dibersihkan baru yang kedua dengan metode tahalli. Tahalli itu menghias diri ya. Berhias diri diisi dengan al-akhlaq al-mahmudah. Akhlak-akhlak yang terpuji. Penyabar, syukur, tawakal, muraqabah, al-khawf war-roja, taubah, wara' ya, dan seterusnya ya, biasa kita pelajari dalam buku-buku akhlak ya. Jadi setelah dua langkah itu dilakukan, tahalli dengan tahalli, biasanya kemudian seseorang pada tahap tertentu dalam perjalanan hidupnya akan mendapatkan tajalliyat ya, tajalli. Tajalli itu proses semacam ya penampakan spiritual batin. Penampakan yang dimaksud tentu bukan penampakan kayak dalam film-film horor begitu, bukan ya. Tapi maksudnya Tuhan memberikan pengetahuan kepada seseorang ya, kalau dalam bahasa teknisnya itu murid ya, seorang murid atau seorang salik ya, penempuh jalan menuju Allah, seorang murid ya, seorang murid yang menginginkan kebaikan dari Allah, yaitu akan diberikan tajalliyat ya, semacam ilmu atau pemahaman atau kebijaksanaan atau kearifan di dalam menyikapi semua persoalan hidup, termasuk di dalam proses memahami teks-teks keagamaan, an-nusus ad-diniyah, Al-Quran, Al-Hadits ya. Mereka diberikan pencerahan-pencerahan itu. Makanya kalau dalam ceramah-ceramah atau tulisan-tulisan para sufi itu kadang-kadang isinya agak sedikit berbeda dengan ceramah-ceramah atau tulisan-tulisan yang disampaikan oleh orang non sufi gitu ya. Nah, nanti di belakang mungkin akan saya singgung contohnya. Kenapa agak sedikit berbeda? Karena sumber inspirasinya itu yang dialami oleh seorang sufi itu sedikit ya berbeda ya, walaupun secara substantif ya sama berasal dari Allah. Tetapi mereka punya semacam pencerahan-pencerahan batin ya, dia dibukakan tabir-tabir ya, sehingga dia kadang-kadang mengetahui dan mengeluarkan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang tidak biasa didengar oleh banyak orang gitu ya. Nah, nanti kita kasih contoh ya, bagaimana contoh model semacam itu. Kenapa kok bisa mendapatkan pencerahan batin sehingga itu nanti berpengaruh terhadap cara pandang, cara menyikapi persoalan, cara menafsirkan ayat, cara memahami ayat? Karena mereka melakukan tadi tahalli tadi dan tahalli tadi, membersihkan hati, membersihkan pikiran, lalu mengisinya dengan hal-hal yang baik. Nah, secara teknis ya, secara teknis untuk bisa tahalli dan tahalli biasanya dilakukan dengan dua cara. Ada dengan cara individual, yang kedua dengan cara komunal atau berjamaah. Nah, yang dengan cara jamaah itu maka dia mendaftarkan diri ikut madrasah tarekat namanya ya. Ya, tarekat itu untuk memahaminya adalah untuk memahamkan pemahaman yang mudah saja ya, seperti madrasah ya, sekolah-sekolah hari ini.
Tapi kalau sekolah itu lebih kepada ilmu-ilmu teknis, ya. Tapi kalau tarekat itu sekolah yang sifatnya melatih mata batin, mata pikir, gitu ya. Terutama mata batin, ya. Nah, dimensi spiritualnya dihidupkan, itu ada latihan-latihannya, ada kurikulum-kurikulumnya. Nah, yang punya itu biasanya adalah tarekat-tarekat itu. Jadi dunia sufi hari ini biasanya melalui jalur tarekat. Ini sufi yang mengikuti jalur jemaah komunal. Tapi kalau jalur individual, ya dia ritualnya sendiri. Ya dengan sering tafakur, tadabbur, lalu menjalankan perintah-perintah agama secara konsisten, ya, menjalani proses kehidupan dengan baik, ya, itu istiqomah, gitu ya. Itu semua juga bagian dari tarekat, tapi tarekat individual, ya. Tasawuf tapi tasawuf individual. Imam Al-Ghazali itu tidak punya kelompok tarekat, tapi beliau adalah seorang sufi besar sebagaimana kita tahu, ya, dan itu bisa terrefleksi melalui karya beliau yaitu Ihya Ulumuddin. Nah, ritualnya ya individual, gitu ya. Tetapi hasil dari ritual individual beliau, tentu individual yang saya maksud tidak sendirian, tetap berguru, ya, kepada guru-guru beliau, ya. Hanya saja tidak dilakukan seperti kelompok komunal atau jamaah yang tergabung dalam madrasah tarekat. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ada madrasah tarekatnya, disebut dengan tarekat Qadiriyah. Lalu ada yang lain tarekat Syadiliyah, ada yang lain tarekat Naqsyabandiyah, tarekat macam-macam, ya, Khalwatiyah, Sattariyah, dan macam-macam, banyak sekali tarekat-tarekat. Itu ibarat madrasah, ya, sekali lagi tarekat itu ibarat madrasah. Dari kata thariqah. Thariqah itu jalan. Lalu kena lisan Indonesia menjadi tarekat. Nah, tarekat. Lalu kena lisan karena isinya itu riyadhah, latihan-latihan, melatih diri untuk istiqomah berzikir, melatih diri untuk istiqomah puasa, menjalankan hal-hal yang baik tadi itu, ya, akhirnya thariqah menjadi tarekat, istilahnya tarekat kemudian menjadi cirakat, gitu kalau dalam bahasa Jawa itu. Ya, cirakat itu ya bahasa Arabnya ya riyadhah, ya, latihan puasa, latihan tadi mengistiqomahkan zikir, ya, sholawat, dan amal-amal baik yang lain. Nah, melalui jalur tadi, ya, jadi tahalli dan tahalli tadi itu bisa dilakukan secara individual, bisa juga dilakukan secara komunal. Kalau komunal berarti dia mendaftar berbaiat kepada tarekat tertentu, datang ke mursyidnya, lalu menyatakan setia mengikuti kurikulum, lah bahasa kita, ya, kurikulum atau metode pembelajaran yang ditetapkan dalam tarekat itu. Ya, baca istighfar, baca sholawat, baca tahlil, lalu kalimat thayyibah yang lain, doa-doa yang lain, berapa kali dibaca, itu kan kurikulum, ya, kalau dalam bahasa kita perguruan tinggi. Ya, antara satu madrasah tarekat dengan madrasah tarekat yang lain itu kadang-kadang punya keunikan kurikulum sendiri-sendiri, ya. Nah, itu cara saja, itu thariqah, itu hanya jalan saja. Jalan apa? Untuk membersihkan hati, membersihkan diri agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Nah, karena sering melakukan tahalli dan tahalli, ya, baik melalui jalur individu maupun jalur komunal, jamaah, tarekat tadi itu, maka para sufi akhirnya ketika memahami realitas, termasuk memahami teks keagamaan, punya pemahaman yang sedikit berbeda, yaitu pemahaman
terdalam daripada teks. Ya, jadi minggu lalu sudah didiskusikan, ada teks itu kan ada makna zahir, ada makna batin. Ya. Lalu makna batin itu pun ada levelnya lagi, kan? Kalau dalam Al-Itqan itu disebutkan sekian banyak level. Ya, Ibnu Abbas paling tidak menyebut makna Al-Quran itu atau tafsir Quran itu 4 level gitu ya. Nah, tasawuf itu atau sufi itu orang yang sufi ya, yang membersihkan dirinya tadi itu, ketika membaca dan memahami ayat, dia akan mendapatkan pencerahan batin sehingga makna yang dia tangkap itu bukan sekedar berhenti pada makna zahir, tapi kemudian masuk kepada makna terdalam atau makna batin daripada teks. Nah, inilah yang disebut ya dengan tafsir sufi nantinya. Produk dari mereka itulah yang disebut dengan tafsir sufistik. Nah, bisa juga disebut dengan tafsir isyari, bisa juga disebut dengan tafsir faidi, bisa juga disebut dengan tafsir sufi, bisa juga disebut dengan tafsir irfani, jadi macam-macam istilahnya, tetapi merujuk kepada substansi yang sama, gitu ya. Nah, dalam tafsir sufi itu ada 2 kelompok besar ya. Yang pertama ada sufi amali, yang kedua ada sufi nadhari. Sufi amali itu adalah sufi yang melakukan riyadhah, amal-amal kebaikan dan kebajikan secara istiqomah terus-menerus ya. Nah, riyadhahnya itu ya bisa dengan mendawamkan kewajiban-kewajiban keagamaan secara istiqomah, fardu sholatnya istiqomah, ditambah sunnah-sunnahnya istiqomah, puasanya, terus ditambah doa-doa, sholawat, tahlil, tahmid, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain dalam hitungan-hitungan tertentu dilakukan secara istiqomah. Nah, dari amaliyah semacam ini, praktek-praktek seperti inilah, lalu ketika beliau membaca Al-Quran, nah punya tadi pencerahan tersendiri, lalu hasil dari pencerahan tadi itu diekspresikan melalui lisan, disampaikan pada muridnya, atau langsung ditulis dalam sebuah karya. Nah, produknya ini masuk dalam kategori sufi amali, ya tafsir sufi amali. Yang istilahnya kadang-kadang disebut dengan tafsir isyari gitu ya. Jadi ada yang menyebut tafsir sufi amali, ada yang menyebutnya tafsir isyari, ada yang menyebutnya tafsir faidi. Ya, macam-macam lah para penulis, para peneliti menyebutnya itu. Tafsir irfani ya. Nah, yang kedua ada kelompok yang memulainya itu tidak dari riyadhah, amal-amal seperti yang tadi disebutkan, tapi dimulainya dari tafakkur dan tadabbur, menggunakan teori-teori filsafat. Ya. Mereka mempertanyakan tentang misalnya semesta ini kekal atau tidak kekal. Tuhan itu perbuatannya seperti apa? Lalu perbuatan manusia itu hakikatnya seperti apa? Kalau dikaitkan dengan perbuatan Tuhan. Sifat-sifat Tuhan itu seperti apa? Orang nanti ketika mati, habis itu dibangkitkan. Bangkitnya ini itu jasadan waruhan atau rohnya saja. Nah, itu mereka mulai memikirkan dengan tafakkur yang mendalam begini. Sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan teori ya, teori falsafi, teori berfilsafat tadi. Karena filsafat itu kan berpikir secara mendalam ya tentang objek tertentu. Nah, setelah dipikirkan gitu ya, ditafakuri, ditadaburi, nah, menghasilkan pemahaman-pemahaman. Nah, pemahaman-pemahaman ini ya kemudian dijadikan basis penafsiran untuk memaknai ayat-ayat Al-Quran. Pada saat yang sama, pelakunya itu juga
mengamalkan tradisi-tradisi tasawuf tadi. Ya tetap dia sholat, zikir dan lain sebagainya ya. Ya, secara berimbang. Tapi tafakurnya sangat dominan. Dia tidak sekedar memahami realitas semesta itu biasa saja, tapi ditanya terus sampai pertanyaan-pertanyaan yang paling mendalam. Nah, sehingga menghasilkan teori. Makanya tafsir yang kedua ini disebut dengan sufi nadhori. Sufi nadhori dari kata nadhor, nadhoro, melihat. Melihat apa ya? Melihat semesta, bertafakur, bertadabbur ya. Melihat siklus kehidupan dari kematian, tumbuh menjadi anak-anak, dewasa, tua, renta, meninggal, lahir lagi, begitu seterusnya manusia. Ekosistem kehidupan dia tafakuri gitu kan. Jadi dia menempuh jalan tafakur untuk sampai kepada Tuhan ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Ibrahim ketika masih kecil, ingin mencari Tuhannya, dia mengikuti jalan tafakur, melihat matahari, dia sangka oh ini Tuhanku, karena ya melihat bulan, ini Tuhanku, melihat bintang, ini Tuhanku. Tapi semua kemudian hilang ya. Karena hilang, dia mengatakan dalam tafakurnya itu, oh ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak mungkin pernah hilang, karena dia akan ada untuk selama-lamanya. Maka lalu dalam tafakurnya itu dia menyimpulkan, berarti Tuhan yang hakiki itu adalah Tuhan yang menciptakan ini semua. Yang menciptakan semesta, menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang ke bintang. Itulah Tuhan saya. Makanya kemudian ada kalimat yang dimasukkan, diabadikan dalam sholat kita itu kan. Ketika doa iftitah itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, kan begitu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi dengan jalan tafakur, dengan jalan nazar itu kalau dilakukan dengan benar ya, itu juga bisa mengantarkan pelakunya kepada Tuhannya. Dan ini dua-duanya adalah jalan sufi. Hanya saja tekanannya kalau yang pertama kepada amaliyah, yang kedua kepada nazar, ya, pada berpikir yang mendalam, sehingga dia disebut sufi nazari, sufi teoritis. Kalau yang pertama disebut sufi amali atau sufi praktis, praktek, karena langsung praktek ya. Nah, masing-masing punya produk tafsir nanti. Masing kelompok ini punya produk tafsir. Nah, tetapi secara umum baik yang amali maupun nadhari, tafsirnya itu adalah tafsir batin, tafsir terdalam di balik teks. Tidak sekedar teks yang tertulis, tapi dia mengungkapkan sesuatu yang tak tertulis. Nah, saya kasih contoh begini. Ibnu Abbas satu ketika diajak oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menghadiri sebuah forum diskusi ilmiah yang diselenggarakan oleh para sahabat senior. Ya. Nah, setibanya di ruang tersebut, yang sedang hangat dibicarakan oleh mereka adalah tentang tafsir surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir surat ya. Lalu terjadilah diskusi, satu orang bertanya kepada yang lain, bagaimana pendapat Anda tentang surat An-Nasr ini? Ya, dijelaskan, oh berarti nanti Rasul bisa memenangkan risalah dakwahnya. Islam akan diterima oleh banyak orang, ya. Mereka akan bondong-bondong. Ya. Nanti kita akan bisa kembali ke Mekah, gitu ya. Nah, kita kalau demikian berarti kita harus selalu menyucikan Tuhan, beristighfar kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas kemenangan, hari kemenangan nanti. Ya. Nah, itu semua diskusi rame. Lalu ada mereka bertanya, kenapa Umar kamu datang membawa anak kecil itu? Jadi ada semacam cibiran, ya, sedikit mengentengkan Ibnu Abbas. Oh, anak kecil kok diajak ke forum ilmiah yang besar begini ya.
Apa untungnya? Kata Umar, jangan begitu, ini saudara sepupunya Rasul, dia punya khususiyah. Ya, siapa tahu dia punya pemahaman lain di luar yang Anda pahami. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapat Anda tentang surat An-Nasr? Nah, lalu Ibnu Abbas mengatakan, surat ini menunjukkan atau menandakan tentang semakin dekatnya ajal baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kaget, loh, kok bisa Anda memaknai surat An-Nasr itu sebagai alamat atau isyarat bahwa ajalnya Rasul sudah semakin dekat? Dari mana kan? Lafaz-lafaznya tidak ada mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, kan nggak ada. Lalu Ibnu Abbas menjawab, ya itulah pemahaman yang saya peroleh dan saya mendapatkannya langsung dari baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kata Rasul, kalau nanti kemenangan sudah ada di tangan, lalu banyak umat yang memeluk agama Islam, ya, otomatis tugas kerasulan saya sudah selesai dan saya akan dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah. Sudah selesai tugasnya Rasul untuk mentabligh atau menyampaikan risalahnya. Kenapa selesai? Ya, karena umat sudah berbondong-bondong masuk Islam. Artinya ya selesai tugas kerasulan Rasul. Kalau sudah selesai kerasulan Rasul, apa yang terjadi? Ya Rasul akan wafat. Ajalnya sudah selesai dan akan kembali kepada Allah. Dijelaskan begitu, para sahabat baru oh ya benar juga ya. Dan tak lama kemudian memang baginda Rasul nanti ya ketika Fathu Makkah, ya semua orang yang memusuhinya itu kemudian tunduk pada Rasul, berbondong-bondong masuk Islam, ya kan. Habis itu haji wada, nah, setelah itu pulang ke Madinah kan meninggal nggak lama kemudian, ya kan. Nah, pemahaman Ibnu Abbas ini itu masuk dalam kategori pemahaman makna batin, makna terdalam dari teks. Ya, dia melampaui tarkib-tarkib atau susunan-susunan kalimat ayat, ya, tapi dia memahami maksudnya, maghzanya, apa yang dipesankan di balik teks itu sendiri. Muradullah, ya, atau maksud yang diinginkan oleh Tuhan di balik pesan ayat itu apa. Nah, itu bisa diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Nah, ini yang sering dijadikan sebagai argumentasi bahwa makna batin itu ya ada gitu. Makna batin itu artinya makna yang tidak sekedar ditunjukkan oleh lafaz bahasa Arab itu sendiri. Kalau lafadznya kan idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah wal fath dan pembukaan kota Mekah. Kan itu makna bahasanya. Itulah makna zahirnya. Tapi makna di balik makna zahir itu ada makna batin. Apa tadi? Oh, kalau sudah ada Fathu Makkah, lalu orang-orang sudah masuk Islam, berarti Rasul sudah selesai tugas sebagai Rasul. Rasul akan kembali kepada Allah. Ajalnya sudah tiba. Nah, itu namanya isyarat. Dan itulah makna sufi biasanya yang kita dapatkan dalam karya-karya mereka, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di dalam pemetaan tafsir sufistik, ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa ada beberapa tipologi ya tafsir-tafsir sufi itu. Yang pertama ada produk-produk tafsir sufi itu yang menggabungkan antara makna zahir dan makna batin sekaligus. Dikombinasi. Ya seperti dalam tafsir Al-Alusi itu kalau Anda baca. Bagian-bagian awal itu Al-Alusi menyampaikan dan menjelaskan makna zahirun nas. Ya, makna mufrodatnya dijelaskan gitu ya. Dimensi kiroatnya kadang-kadang beliau jelaskan. Setelah selesai baru di belakang-belakang itu beliau jelaskan, misalnya beliau mengatakan
Wa minal butuni kada, di antara makna batin ayat ini seperti ini. Atau dalam redaksi lain kadang beliau menggunakan wa min babi isyarat al-ayat atau wa min babil isyarat kada wa kada. Di antara makna-makna isyari ayat ini adalah seperti ini. Jadi setelah mengurai makna zahir nas, ya, baru kemudian diurai makna sufinya atau makna batinnya atau makna isyarinya gitu ya. Nah, dalam tafsir Faidur Rahmannya Mbah Soleh Darat, kalau Anda lihat dalam manuskrip beberapa surat ya, mulai Al-Baqarah sampai An-Nisa kalau tidak salah, itu beliau ada makna zahir, tapi ini bahasa Jawa tafsirnya ya, makna zahir, kemudian dia ada makna batinnya, terus begitu. Nah, itu berarti kan menggabungkan antara dua makna dalam satu karya. Itu tipologi pertama ya. Yang kedua, ada juga yang tafsir-tafsir kaum sufi itu dimensi makna batinnya jauh lebih dominan dibanding dimensi makna dohirnya. Jadi uraian makna batinnya itu lebih dominan jika dibanding dengan makna dohir. Seperti tafsir yang dikarang oleh Sahal At-Tustari ya. Nah, itu Anda buka dalam grid tafsir yang biasa saya kasih di website grid tafsir At-Tafasir Al-Azimah, Anda pilih madrasah tafsirnya tafsir As-Sufiyah. Nanti Anda klik di situ, nanti akan terlihat ya bagaimana penjelasan Syekh Imam At-Tustari ya. Di situ ada dimensi makna batin, juga ada dimensi makna zahirnya. Walaupun makna zahirnya relatif lebih sedikit. Nah, ini tipologi yang kedua. Tipologi yang ketiga itu ada tafsir sufi yang isinya itu hanya makna batin saja. Makna zahirnya nyaris tidak ada ya. Ada tetapi sangat jarang. Misalnya tafsir Haqaiqut Tafsir ya, Haqaiqut Tafsir karangan Abu Abdurrahman As-Sulami, atau karangan Al-Imam Al-Akbar wal Kibritul Ahmar Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Fususul Hikam. Anda baca Al-Futuhat Al-Makkiyah itu di dalamnya banyak makna-makna batin, ya, walaupun ini bukan lengkap satu Al-Quran. Nah, di situ nanti dijelaskan makna-makna batin daripada ayat tersebut. Nah, di dalam mengukur apakah tafsir sufi baik yang nadhari maupun yang amali ini dahil atau tidak, para ulama memberikan parameter ya, memberikan alat ukurnya. Kalau menurut Syatibi ada dua. Yang pertama adalah muwafaqatul lughah. Ini syarat pertama, alat ukur pertama atau syarat pertama untuk menilai dan mengkritisi tafsir sufi ya. Kalau produk tafsirnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab ya, aspek nahwunya, aspek sorofnya, aspek semantiknya, aspek balaghahnya, aspek sastranya ya, terpenuhi syarat pertama, oke, berarti dia asil. Lalu syarat kedua dilihat. Yang kedua syahadatus syar'i. Persaksian dari syariat. Persaksian dari syariat itu artinya apa? Artinya produk tafsirnya itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Nah, itu maksudnya syahadatus syar'i itu. Jadi tafsirnya tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Syariat yang dimaksud di sini tentu usulus syariah. Pokok-pokok ajaran syariat, bukan furu'us syariah, bukan cabang-cabangnya. Ya, tapi usulnya, usul-usul atau pokok-pokok ajaran agama Islam. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, ya, maka produk tafsir sufi itu asil, otoritatif. Tapi kalau salah satu di antara dua itu tidak terpenuhi, para ulama biasanya mengkategorikannya ad-dahil. Tentu kalau tafsirnya berbentuk sufi murni ya, tapi kalau ada tafsir
sufi yang berisi tentang qaul sahabat atau sunnah Nabi, maka teknik kritik sanad dan matan harus digunakan ya untuk melakukan kritik sama. Karena di dalam misalnya tafsir Haqaiqut Tafsir atau tafsirnya As-Sulami itu juga masih ada riwayat-riwayat ya walaupun sedikit. Nah, terhadap riwayat-riwayat yang ada di dalam tafsir sufi, cara ngecek dan mengkritisinya tentu menggunakan kritik sanad dan matan. Tapi terhadap pemaknaan batin yang mereka lakukan, cara ngecek dan mengukurnya dengan dua ukuran prasyarat tadi, yaitu kesesuaiannya dengan bahasa Arab, dengan segala macam pernak-pernik aturan di dalamnya, kita ukur ya. Lalu yang kedua, kesesuaiannya dengan usul syariah, pokok-pokok ajaran agama. Ya, kalau dua-duanya terpenuhi, kesimpulan kita hasil. Tapi kalau salah satunya misalnya tidak terpenuhi, aspek makna lugawinya oke. Tapi isinya ini menyelisihi katakanlah usul syariah, pokok-pokok ajaran agama kita. Ya berarti kategorinya tetap dahil. Nah, gitu. Jadi dua-duanya harus terpenuhi syarat itu. Ya, misalnya begini. Ibnu Arabi itu menafsirkan wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Menurut Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah, ya, sesungguhnya melalui ayat ini Allah ingin berbicara kepada seluruh umat manusia, baik umat muslim maupun umat non-muslim yang menyembah selain Allah sebagai perantara. Ya. Kan ada orang yang misalnya begini, orang Kristen itu kalau Anda tanya, ya, Tuhan Anda siapa? Kenapa Anda kok menyembah Yesus Kristus? Lalu menyembah siapa namanya? Bunda Maryam dan lain-lain gitu. Apakah mereka Tuhanmu? Mereka akan menjawab tidak, bukan itu Tuhan saya. Nah, Tuhan dia tetap ya Tuhan yang mereka percaya. Yahudi juga, kenapa Anda menyembah Uzair, memuliakan Uzair? Menyembah malaikat, apakah mereka Tuhan kalian? Tidak, itu bukan Tuhan saya. Tuhan saya ya Tuhan saya diungkapkan dengan bahasa mereka. Nah, dalam pandangan Ibnu Arabi, ya kan, hakikat Tuhan yang diekspresikan oleh semua agama-agama itu sebenarnya wahid, satu gitu. Hanya cara mendeskripsikan dan memahami konsep ketuhanan itu antara satu pengikut agama dengan agama yang lain itu berbeda-beda. Sebagaimana umat Islam, kenapa Anda sholat kok menghadap batu bata persegi 4, namanya Ka'bah? Apakah itu Tuhan kamu? Tidak. Ya, Tuhan kami bukan Ka'bah, bukan bangunan persegi 4 yang ada di Mekah, tapi adalah Allah. Ya kan? Tuhannya adalah Allah. Loh, kenapa kalau Tuhannya Allah kok Anda sholatnya menghadap ke Ka'bah? Kok tidak langsung menghadap Allah? Ya, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan kepada orang Kristen. Kenapa kamu kalau Tuhannya bukan Yesus Kristus kok kamu mengkultuskan Yesus Kristus? Kenapa kamu kok mengkultuskan misalnya orang Buddha, Siddhartha Gautama? Kenapa nggak langsung kepada Tuhan kamu? Gitu. Nah, sama, mereka juga akan mempertanyakan, kenapa kalau Tuhan Anda bukan Ka'bah, kok Anda menghadap sholatnya ke Ka'bah, kok tidak langsung kepada Tuhan? Nah, ini argumentasi sufi falsafi yang dikembangkan oleh siapa? Oleh Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi. Nah, secara logika mungkin bisa diterima ya, tetapi secara syariat kan apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi kan tidak bisa diterima gitu.
ya, tafsiran terhadap wa ilahukum ilahu wahid yang disampaikan Ibnu Arabi tadi, yang saya sampaikan, itu kan secara syariat tidak bisa diterima toh. Syariat yang saya maksud adalah syariat Islam, karena di dalam syariat Islam itu mengajarkan bahwa Tuhan itu ya Allah, kan begitu ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, kan begitu. Sehingga tafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, tafsir Sufi Nadhari tadi itu, ya kategorinya dahil. Kategorinya adalah ad-dahil, tafsir infiltratif. Basisnya adalah basis teori-teori, terutama teori wahdatul wujud, ya. Manunggaling kaulo Gusti, ya, manunggal wujud itu tunggal, ya. Dan dari teori itu dikembangkan menjadi pandangan-pandangan tafsir wa ilahukum ilahu wahid. Nah, ini contoh ya, ini contoh saja. Tapi apakah di dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah semua uraiannya begitu? Tentu tidak, ya. Nah, tentu tidak. Banyak juga uraian-uraian yang masuk dalam kategori sufi makna batin yang sesuai dengan kaidah bahasa dan juga tidak bertentangan dengan usul syariah, begitu ya. Sehingga dibutuhkan pembacaan yang mendalam terhadap karya tersebut agar kita tidak gampang mengklaim sebuah karya. Harus dibaca secara teliti, one by one, satu persatu, dianalisa. Kalau dia riwayat, ya kita kritisi dengan jalur kritik sanad dan matan. Kalau dia produk murni sufi, ya, maka cara mengukurnya paling tidak dengan dua cara tadi. Apakah penafsirannya ini muwafaqat al-lughah al-arabiyah dan punya syahadatus syar'i, didukung oleh syariat ajaran agama kita. Kalau dua-duanya terpenuhi, produknya secara lughawi oke, lalu secara usul syariat, pokok-pokok ajaran agama tidak bertentangan, ya monggo, itu berarti hasil. Tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, ya itu menjadi problem, dan karena itu bisa dikategorikan sebagai ad-dahil, gitu ya. Nah, itu contoh saja ya, contoh yang dahil. Nah, contoh yang tidak dahil misalnya begini, ada qauluhu ta'ala kepada Nabi Musa itu, yang apa itu? Qauluhu fahla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Fahla, dan lepaskanlah wahai Musa, na'laika, sandal kamu, dua sandal kamu atau dua terumpah kamu, kan begitu ya. Kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa, khala'a itu memang melepas, na'al itu sandal atau terumpah. Itu makna zahir. Tapi makna batinnya apa? Apakah yang disuruh oleh Allah kepada Musa itu hanya sekedar melepas sandal yang kita pahami itu, lepaslah mual karena Anda berada di Al-Wadil Muqaddas itu, di lembah suci. Nah, kamu akan menghadap kepada Allah Zat yang suci. Apakah cukup hanya melepas sandal? Ya. Orang sufi tidak berhenti di situ. Yang dilepas selain sandal, makna zahirnya tadi, yang dilepas juga adalah aspek-aspek yang bisa menghalangi manusia dari proses menemui Tuhannya. Apa itu? Ya, pikiran yang buruk, sifat-sifat batin yang tercela, itu harus dilepaskan, takabur. Kalau kita menghadap Allah tapi takabur, pasti tidak ketemu Allah. Nah, ketemu yang saya maksud bukan berarti seperti ketemunya fisik ya. Seperti ketemunya Anda dengan teman Anda. Jangan dibayangkan seperti itu. Ini peristiwa spiritual. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan bayangan dalam alam nyata, gitu ya. Kalau Anda takabur, pasti tidak akan ketemu Tuhan dalam sholat Anda. Karena itu fawailul lil musallin, kan begitu ayatnya.
Kenapa musallin itu mendapat neraka wail? Ya karena dia tidak melepas sendalnya saat sholat. Ngomongnya Allahu Akbar, tapi batinnya tidak usul kepada Allah, tidak khusyuk kepada Allah. Yang diingat bukan Allah, tapi diingat adalah yang lainnya. Jemurannya, jadwal tahfidnya, tugas Pak Ulin belum selesai. Padahal lagi menghadap Allah. Pasti nggak ketemu Allah itu. Ya, yang ketemu apa? Ya bayangan-bayangan Anda aja. Itulah sendal-sendal secara makna batin. Makanya dalam ayat yang lain juga dikatakan sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku, kata Allah, akan memalingkan tanda-tanda kekuasaanku, ayatku. Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ya, dari orang-orang yang yatakabbar, orang yang ada rasa takabburnya di dalam hati, tanpa alasan yang hak, yang dibenarkan. Jadi kalau Anda ingin memahami ayat-ayat Tuhan, kalau ada takaburnya, takabur itu terumpah, itu sandal dalam makna batin. Lepas itu. Nah, kalau Anda lepas, ya insya Allah secara spiritual akan Anda dapatkan, gitu ya. Pencerahan-pencerahan, tajalliyat itu akan Anda dapatkan. Tapi kalau mau kemana? Mau sholat. Sholat karena mentang-mentang malam Ramadan, ya kan, mau kenanya habis beli baru gitu, ada gambarnya cakep, bordirnya gitu ya, duduk paling depan gitu ya. Allahu Akbar itu, Allahnya dikencengin dikit biar ketahuan kiri kanannya, lihat nih batik saya baru nih kenanya. Nggak ketemu sama Tuhan itu sendalnya belum dilepas ya. Jadi masih ada sifat-sifat ego, sifat-sifat ananiyah yang bersemayam di dalam hati, dalam pikiran. Sepanjang itu masih belum kita lepaskan, maka sepanjang itu pula kita tidak akan bisa menemui Tuhan. Nah, karena itu as-salatu mi'rajul mu'min, salah satu syaratnya adalah dengan seperti itu tadi, antara lain ya. Nah, ini kan makna batin. Tidak ada teksnya. Kalau Anda lihat di kamus, makna zahirnya nggak ada. Fahla nalaik ya, khola'a melepas. Na'lun sendal atau terumpah. Ya sudah, berarti yang dilepas adalah terumpah yang dohir itu. Padahal menurut kaum sufi, selain yang dohir terumpahnya Anda lepas karena Anda masuk dalam tempat yang suci, al-wadil muqaddas tua, atau hari ini bisa kita maknai masjid atau musola, itu kan tempat suci untuk peribadatan, ya kan? Selain sendalnya kita lepas, apa yang harus kita lepas? Sifat-sifat buruk yang ada di pikiran, ada di batin, itu juga harus dilepas. Nah, pemahaman atau penafsiran semacam ini penafsiran sufi. Apakah bisa diterima, Pak? Apakah itu asil atau dahil? Nah, yang kedua ini adalah contoh yang masih terkategori asil, karena tidak bertentangan dengan kaidah lughawiyah, juga tidak bertentangan dengan usul syariah. Ya, Al-Qur'an tadi menjelaskan ya tentang pentingnya membersihkan batin ketika menghadap Tuhan. Lalu hadis juga banyak ya. Al-Qur'an tadi saya sebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang salatnya sahun. Kenapa dia sahun? Karena yang diingat bukan Tuhannya, tapi yang diingat adalah yang lain selain Tuhan. Berarti dia belum melepas hal-hal selain Tuhan, belum fahla na'laik gitu. Nah, jadi tidak bertentangan dengan ajaran syariah. Karena itu tafsiran yang tadi itu masih bisa kita sebut tafsir sufi yang makbul, yang asil, yang otoritatif, bisa diterima karena seiring sejalan dengan substansi atau pokok-pokok ajaran agama. Nah, kira-kira begitu. Nah, nanti Anda baca sendiri tafsir Al-Alusi, tafsir Al-Qushairi, tafsir At-Tustari, tafsir As-Sulami, tafsir Ibnu Ajibah, ya, dan seterusnya. Kalau mau detailnya Anda buka di grid tafsir, cari madrasahnya, cari madrasah yang tafsir At-Tafasir As-Sufiyah,
Nah, lalu pilih salah satu kitabnya, baru masuk ke ayat-ayat tertentu, baca di situ. Anda akan menemukan isyraqat batiniyah, ya, pencerahan batin dari muallifnya. Itu kan pengalaman spiritual sang muallif yang coba dituliskan dalam bentuk bahasa-bahasa manusia, ya. Ya, karena itu sifatnya tentu sangat subjektif, ya, sesuai dengan pengalaman masing-masing. Dan untuk mengukur produk-produk tafsir sufi, sekali lagi minimal ada 2 syarat ukuran tadi, ya. Kalau Ibnu Qayyim 4, ya, dan ditambahkan dengan tidak mengklaim bahwa hasil tafsirannya adalah yang paling benar. Kemudian satu lagi ditambahkan isinya atau produk tafsirnya itu tidak bertentangan dengan hukum logika dan fakta sejarah. Jadi 4-4-nya menurut Ibnu Qayyim harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka dia bisa kategori ad-dahil, ya. Baik, saya kira itu tambahannya. Kalau ada hal-hal yang masih ingin didiskusikan, saya persilahkan. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Feni Sutikayani izin bertanya, Pak. Tadi kan sudah Bapak jelaskan tentang sufi, ya, Pak. Nah, jadi di pemakalah tadi kan juga sudah dijelaskan ada fase-fasenya juga, Pak, tentang sufistik itu. Nah, apakah yang beredar pemahaman sufi sekarang itu masih sama dengan yang dulu-dulu, Pak? Terima kasih. Pemahaman apa yang dimaksud? Pemahaman yang ada di dalam sufistiknya itu, Pak. Kayak yang kata Bapak tadi untuk membersihkan hati, zuhud, tawakal, yang seperti itunya, apakah dari dulu sampai sekarang itu masih sama, Pak? Oh iya, substansinya sama, tapi mustalahatnya atau istilah-istilah yang digunakan dari periode ke periode itu mengalami kembang kempis. Kembang kempis itu maksudnya ya kadang penambahan, kadang pengurangan. Mustalah itu istilah. Ya, lalu rumusan-rumusan konsep, nah, itu juga ada kadang perubahan, penambahan. Tetapi substansinya adalah sama. Apa substansinya? Yaitu mengajak manusia untuk membersihkan hati, membersihkan pikiran, lalu dipilih, diisi dengan hal-hal yang baik, positif. Untuk apa tujuannya? Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengaitkan hidupnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu konsep mendasar sufi yang tidak berubah. Soal detail-detailnya antara satu madrasah dengan madrasah yang lain itu kurikulumnya bisa beda-beda, ya. Ya, tapi tujuan akhirnya itu ya sama, ingin menuju kepada Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin mendapatkan mahabbahnya Allah, ya. Kan itu yang diinginkan oleh manusia, ya. Dan itu juga yang diinginkan, diajarkan oleh agama kita, oleh risalah baginda Muhammad SAW. Soal istilahnya beda-beda. Tadi saya sebut, misalnya orang yang tidak sepakat dengan istilah sufi karena dianggap itu hanya rumusan yang muncul di abad pertengahan 2 Hijriah, maka mereka tidak menggunakan istilah sufi. Tapi mereka menggunakan istilah tazkiyatun nafsi. Substansinya sama, tapi istilahnya beda. Orang Wahabi Anda kenalkan sufi, lari dia jamaahnya. Nggak ada sufi itu, bid'ah. Kata mereka begitu. Tapi kalau Anda bikin kajian tazkiyatun nafsi, datang mereka. Kenapa? Karena dianggapnya itulah yang ajaran Islam. Jadi masih berdebat pada persoalan mustalahat, ya. Kata orang Arab, padahal la musyahata fil istilah. Tidak usah saling berjibagu diskusi tentang istilah. Kalau diajak misalnya tentang zuhud, konsep zuhud, mereka menerima gitu, ya. Ya, tapi kalau diajari tentang maqamat, tidak mau. Di mana salah satu maqam seorang murid, maqamat itu adalah kondisi yang harus dilalui
oleh seorang murid. Kalau dia masuk dalam madrasah tarekat tertentu itu makomnya macam-macam. Kalau Al-Ghazali dalam Ihya-nya itu ada 7 makom yang harus dia lalui secara konsisten. Nah, kalau kawan-kawan Wahabi nggak mau menyebut makomat, langsung zuhud ada. Karena apa? Dalilnya ada, ayatnya ada. Nah, jadi mustalahnya yang berbeda-beda, tapi substansinya semua aliran itu sama ya. Sama itu artinya apa? Mengajak umat untuk mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah, mencapai ridhonya, mencapai mahabbahnya, dan seterusnya. Ya, nah, seperti itu. Baik, Pak. Bahwa Terima dalam kasih banyak, praktek, Bapak. ya, dalam prakteknya memang ada 1-2 yang salah paham, terutama yang awamun nas. Dalam praktek-praktek sufi yang komunal berjamaah melalui madrasah tarekat tertentu, itu kan biasanya diajak untuk membaca hadarat ya, tawasulan misalnya kepada Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, sampai kepada Rasul, kan biasanya kirim hadiah, Fatihah dan lain-lain sebagainya gitu ya. Ada yang menyalahpahami bahwa itu bagian dari praktek yang tidak diajarkan Nabi dan lain sebagainya. Itu saya kira biasa saja di dalam proses diskursus ya. Ya, tapi faktanya memang itu dilakukan oleh banyak ulama ya. Nah, ini perdebatannya kan perdebatan klasik soal apakah doanya orang hidup kepada orang mati sampai atau tidak, kan itu perdebatannya sejak zaman bahula ya, sejak zaman Imam Syafi'i juga sudah diperdebatkan. Sejak zaman para a'imah itu abad-abad kedua, akhir abad ke-1 itu juga sudah dilakukan ya. Sampai apa enggak ya kan? Tawasul itu boleh apa enggak? Ulama berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Ya karena di dalam menafsiri ayat dan menafsiri perilaku Nabi, sunnah Nabi, mereka berbeda-beda pendapat gitu ya. Dan itu sah-sah saja ya. Yang tidak boleh itu nanti begini, yang satu misalnya membid'ahkan yang lain, membenarkan dirinya, menyalahkan yang lain. Nah, itu yang tidak dibenarkan, yang tidak dibolehkan ya. Nah, kira-kira begitu ya perkembangannya. Jawabannya begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ada yang lain? Permisi, Pak. Mau minta gambaran sama referensi kajian saintifik untuk minggu depan, Pak. Soalnya di buku Ad-Dahil nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Yang buku dulu saya bilang yang Usulud Dahil karyanya Jamal Mustafa itu sudah dikopi belum? Sudah dikopi belum dari Mas Akbar? Belum, Pak. Nah, itu ada di bagian-bagian akhir ya, atau pinjam kakak kelas, suruh motoin atau scanin gitu kalau sempat. Itu ada satu bab tentang dahil dalam tafsir ini. Oke. Bapak Lailatul Syifa mau bertanya Bapak. Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak, produk tafsir Sufi Amali dan Nadori. Nah, kalau produk dari Sufi Amali itu disebutnya tafsir Isyari. Kalau dari Sufi Nadori itu apa Pak produknya? Ya disebut istilahnya ya sama aja, tafsir Sufi begitu saja. Sufi Nadori boleh, tafsir Sufi Nadori. Ya kan? Kadang-kadang orang juga tidak membedakan. Kadang-kadang beberapa peneliti tidak membedakan. Kalau yang mau membedakan, ya ini berarti produk tafsir Sufi Nadori. Ini produk tafsir Sufi Amali. Kadang-kadang disebut Sufi Amali itu dengan tafsir Isyari.
ya kan? Nah, kadang-kadang juga disebut tafsir faidi. Kadang-kadang juga disebut tafsir irfani, ya macam-macam itu mustalah saja, ya, tapi menunjuk kepada maksud yang sama, yang tafsir yang dihasilkan oleh para pelaku sufi, ya. Baik, terima kasih Pak. Baik. Udah? Ada lagi? Sepertinya sudah cukup, Bapak. Baik, kalau dianggap cukup, kita akhiri. Ketemu lagi insya Allah di minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum.